sisa Cina. Teorema sisa Cina adalah hasil tentang pengkongruenan di teori bilangan dan digeneralisasi menjadi bentuk aljabar abstrak. Teorema sisa Cina pertama kali dipublikasikan pada abad ketiga sampai dengan abad kelima oleh Sun Tzu yang merupakan seorang matematikawan Cina. Munculnya teorema sisa Cina diinspirasi oleh teka-teki orang Cina masa lampau yang berusaha menebak nilai dari sebuah angka dengan kriteria sebagai berikut. Jika X dibagi 5, maka sisa pembagiannya adalah 2. Jika X dibagi 5, maka sisa pembagiannya adalah 3. Jika X dibagi 7, maka sisa pembagiannya adalah 2. Maka bilangan X adalah, jika bilangan bulat yang dicari dimisalkan X, maka kalimat dalam masalah di atas dapat dinyatakan sebagai X kongruen dengan 2 modulo 3, X kongruen dengan 3 modulo 5, X kongruen dengan 2 modulo 7. Dari pengkongruenan pertama X kongruen dengan 2 modulo 3, berarti X sama dengan 2 plus 3K1 untuk suatu bilangan bulat K1. Kemudian, substitusikan nilai X itu dalam pengkongruenan 2 dan diperoleh 2 plus 3K1 sama dengan 3 modulo 5, 3K1 kongruen dengan 1 modulo 5, K1 kongruen dengan 2 modulo 5. Hal ini berarti bahwa K1 sama dengan 2 plus 5K2 untuk suatu bilangan bulat K2. Kemudian, substitusikan nilai K1 tersebut ke dalam persamaan X sama dengan 2 plus 3K1 sehingga diperoleh X sama dengan 8 plus 15K2. Kemudian, substitusikan lagi nilai X ini ke dalam pengkongruenan ketiga dan diperoleh 8 plus 15K2 kongruen dengan 2 modulo 7. 15K2 kongruen dengan min 5 modulo 7. K2 kongruen dengan 2 modulo 7. Hal ini juga berarti bahwa K2 sama dengan 2 plus 7T untuk suatu bilangan bulat T. T bisa juga diganti menjadi K3. Kemudian substitusikan nilai K2 ini ke dalam persamaan X sama dengan 8 plus 15K2 dan diperoleh X sama dengan 30 plus 105T untuk suatu bilangan bulat T. Persamaan terakhir ini dapat dinyatakan sebagai X kongruen dengan 38 modulo 105 yang memenuhi ketiga pengkongruenan di atas. Solusi pengkongruenan X kongruen dengan 38 modulo 105 adalah 38, yang juga merupakan solusi bersama dari tiga pengkongruenan atau sistem pengkongruenan di atas. Bilangan bulat lain yang memenuhi sistem pengkongruenan di atas adalah 38 plus 105T yang membagi habis T bilangan bulat. Cara menyelesaikan sistem pengkongruenan linier di atas merupakan langkah-langkah dari teorema berikut. Teorema 5.16 merupakan penjelasan dari contoh soal sebelumnya. Sistem pengkongruenan linier X kongruen AI modulo MI dengan I sama dengan 1, 2, 3 sampai dengan K dan FBB MI dan MC sama dengan 1 untuk setiap I tidak sama dengan J memiliki solusi bersama modulo M dan solusi bersama itu tunggal dengan M sama dengan M1, M2, M3 sampai dengan MK. Bukti. Pembuktian dengan induksi matematik untuk bilangan asli K untuk K sama dengan 1 berarti X kongruen A1 modulo M1 jelas mempunyai solusi.
Untuk K sama dengan 2 berarti X kongruen A1 modulo M1 dan X kongruen A2 modulo M2 dengan FPB M1 dan M2 sama dengan 1. Apakah mempunyai solusi bersama? Jika X kongruen A1 modulo M1 berarti X sama dengan A1 plus K1 dikali M1 untuk suatu bilangan bulat K1, sehingga X kongruen A2 modulo M2, X-nya kita ganti dengan X yang sudah kita temukan, yakni A1 plus K1 kali M1 kongruen A2 modulo M2. Sehingga K1 dikali M1 kongruen A2 dikurangi A1 modulo M2. Dengan K1 suatu variabel. Karena FPB M1 dan M2 sama dengan 1, maka perkongruenan terakhir ini mempunyai solusi K1 modulo M2. Katakanlah T, maka K1 sama dengan T plus K2 kali M2 untuk suatu bilangan bulat K2 yang memenuhi perkongruenan terakhir itu. Jadi, X sama dengan A1 plus K1 kali M1. K1-nya kita ganti dengan T plus K2 kali M2. Sehingga menjadi X sama dengan A1 plus T plus K2 kali M2. Kemudian dikalikan lagi dengan M1. Kemudian menjadi X sama dengan A1 plus TM1. Ditambah K2 kali M2 kali M1. Ini berarti X kongruen A1 plus T kali M1 modulo M1 M2. Perkongruenan ini memenuhi untuk dua perkongruenan, yaitu untuk K sama dengan 2. Selanjutnya, sebagai hipotesis bahwa sistem perkongruenan linier X kongruen A1 modulo M1 mempunyai satu solusi bersama untuk I sama dengan 1, 2, 3 sampai R-1. Misalkan solusi bersama itu S, maka sistem X kongruen AI modulo MI dengan I sama dengan 1, 2, 3 sampai dengan R-1 dapat dinyatakan sebagai satu sistem perkongruenan, yaitu X kongruen S modulo M1 kali M2 kali M3 sampai dengan M R-1. Sehingga untuk R perkongruenan dapat dinyatakan sebagai dua perkongruenan, yaitu X kongruen S modulo M1 kali M2 kali M3 sampai dengan M R-1 dan X kongruen AR modulo MR. Sistem perkongruenan dari dua perkongruenan ini memiliki solusi bersama modulo M1 kali M2 kali M3 sampai dengan MR karena FPB MR, M1, M2, M3 sama dengan MR-1 sama dengan 1, yakni M1 dan MC saling prima untuk I tidak sama dengan J. Terbuktilah bahwa sistem perkongruenan X kongruen AI modulo MI untuk I sama dengan 1, 2, 3 sampai dengan R mempunyai solusi bersama modulo M1 kali M2 kali M3 sampai dengan MR. Selanjutnya, tinggal membuktikan bahwa solusi itu tunggal. Misalkan S dan T adalah solusi-solusi bersama dari sistem tersebut, maka S kongruen AI modulo MI dan T kongruen AI modulo MI, sehingga T min S sama dengan 0 modulo MI. Ini berarti bahwa MI habis membagi T min S untuk setiap I sama dengan 1, 2, 3 sampai dengan K. Jadi, T min S suatu bilangan kelipatan persekutuan dari M1 kali M2 kali M3 sampai dengan MK. Karena FPB MI dan MC sama dengan 1 untuk setiap I tidak sama dengan J. Maka M1 kali M2 kali M3 sampai dengan MK habis membagi T min S. Tetapi ingat bahwa T maupun S adalah solusi-solusi perkongruenan. Berarti T dan S adalah residu-residu terkecil modulo M1 kali M2 kali M3 sampai dengan MK. Sehingga min M1 kali M2 kali M3 sampai dengan MK kurang dari T min S. Dan T min S kurang dari M1, M2
kali M3 sampai dengan MK. Mengingat bahwa T min S adalah kelipatan persekutuan dari M1 kali M2 kali M3 sampai dengan MK, dan FPB MI dan MJ sama dengan 1 untuk setiap I tidak sama dengan J, dapat disimpulkan bahwa T min S sama dengan 0 atau T sama dengan S. Jadi, solusi bersama dari sistem X kongruen AI modulo MI untuk I sama dengan 1, 2, 3 sampai dengan K adalah tunggal. Selanjutnya, kita akan menuju ke bukti yang kedua. Kita mengonstruksikan suatu solusi bersama perkongruenan tersebut. Misalkan M besar sama dengan M1 kali M2 dikali M3 dikali sampai dengan MK, dan MR sama dengan M per MR. Maka, FVB dari MR atau M besar R kecil dan juga M kecil R kecil sama dengan 1. Sehingga perkongruenan MRY kongruen 1 modulo MR mempunyai solusi SR. Jika kedua ruas dari perkongruenan dikalikan AR, maka diperoleh X kongruen AR MR kali SR kongruen AR modulo MR. Sehingga X sama dengan A1 dikalikan M1 dikalikan S1 ditambah A2 dikali M2 dikali S2 ditambah A3 dikali M3 dikali S3 ditambah titik-titik sampai dengan AR kali MR kali SR adalah solusi bersama dari sistem perkongruenan semula. Sebab MR membagi habis MJ untuk R tidak sama dengan J. Maka MJ kongruen 0 modulo MR. Untuk bukti ketunggalannya sama dengan cara pertama di atas. Untuk catatan, FPB antara MI dan juga MJ harus sama dengan 1 untuk setiap I tidak sama dengan J. Dengan I, J sama dengan 1,2,3 atau sampai dengan K, dikatakan M1 dikali M2 dikali M3 sampai dengan MK saling prima dua-dua atau saling prima sepasang demi sepasang. Baiklah teman-teman, selanjutnya kita akan menuju pada penerapan teorema sisa Cina pada soal. Tentukan solusi sistem perkongruenan berikut, di mana ada 3 syarat. Untuk syarat yang pertama adalah jika X dibagi 3, maka sisa pembagiannya adalah 2. Atau dapat kita tuliskan sebagai X kongruen 2 modulo 3. Untuk syarat kedua adalah jika X dibagi 5, maka sisa pembagiannya adalah 3. Atau dapat kita tuliskan X kongruen 3 modulo 5. Dan untuk syarat yang ketiga adalah jika X dibagi 4, maka sisa pembagiannya adalah 1. Atau dapat kita tuliskan X kongruen 1 modulo 4. Maka untuk penyelesaiannya, berdasarkan bukti kedua, soal tersebut bisa diselesaikan dengan cara seperti di bawah ini. Pada soal tersebut kita cari terlebih dahulu A dan juga M, di mana A adalah sisa pembagian dari masing-masing persyaratan, di mana A1 sama dengan 2, A2 sama dengan 3, dan A3 sama dengan 1. Dan untuk M, di mana M adalah pembagi dari masing-masing syarat, di mana M1 adalah 3, M2 adalah 5, dan M3 adalah 4. Selanjutnya kita cari M besar dari masing-masing syarat. Untuk mencari M besar, maka akan digunakan rumus sebagai berikut. Untuk mencari M1, terlebih dahulu kita kalikan antara M2 dan juga M3, sama dengan 5 kali 4, sama dengan 20. Sehingga dapat kita tuliskan 20X kongruen 1 modulo 3, atau X kongruen 2 modulo 3. X kongruen 2 modulo 3 ini didapatkan dari hasil modifikasi dari 20X kongruen 1 modulo 3. Selanjutnya M2.
Kita cari terlebih dahulu, yaitu dengan mengalihkan M1 dikalikan dengan M3 sama dengan 3 kali 4 sama dengan 12. Sehingga dapat kita tuliskan 12X kongruen 1 modulo 5. Selanjutnya dapat kita modifikasi sehingga menghasilkan X kongruen 3 modulo 5. Selanjutnya untuk M3, yaitu kita kalikan antara M1 dengan M2. Sama dengan 3 kali 5 sama dengan 15. Sehingga dapat kita tuliskan 15X kongruen 1 modulo 4. Atau jika kita modifikasi akan menghasilkan X kongruen 3 modulo 4. Untuk hasil-hasil tersebut dari hasil modifikasi tersebut, maka sisa pembagiannya adalah masing-masing S dari persyaratan tersebut. Jadi untuk 2 adalah S1, 3 adalah S2, dan juga 3 adalah S3. Maka kita cari S, sama dengan A1 kali M1 kali S1, atau 2 kali 20 dikali 2, ditambahkan A2 dikalikan M2 dikalikan S2, atau 3 kali 12 kali 3, ditambah A3 kali M3 kali S3, atau 1 dikali 15 dikali 3, maka akan menghasilkan hasil 233. Maka sistem perkongruenan di atas dapat dinyatakan sebagai X kongruen 233 modulo 3 kali 5 kali 4, di mana 3 kali 5 kali 4 merupakan M1 dikalikan M2 dikalikan M3. Selanjutnya, X kongruen 233 modulo 60. Dan disederhanakan lagi menjadi X kongruen 53 modulo 60. Sistem perkongruenan linear sebelumnya sudah dipelajari dan dijelaskan mengenai perkongruenan linear. Perkongruenan linear ini hanya terdiri dari satu baris saja. Gabungan dari beberapa perkongruenan linear akan membentuk sebuah sistem perkongruenan linear. Contohnya, sistem perkongruenan linear 3X plus 4Y kongruen 5 modulo 13, 2X plus 5Y kongruen 7 modulo 13, 9X plus 5Y kongruen 5 modulo 13, 7X plus 2Y kongruen 6 modulo 13. Jadi, perkongruenan linear yang hanya terdiri dari satu baris tidak bisa disebut sistem perkongruenan linear. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang teorema 5.17. Misalkan M suatu bilangan asli dan delta, M sama dengan 1, dengan delta sama dengan AD min BC, maka sistem perkongruenan linear AX plus BY kongruen E modulo M, CX plus DY kongruen F modulo M, mempunyai penyelesaian X, Y dengan X kongruen delta pangkat min 1, DE min BF modulo M, Y kongruen delta pangkat min 1, AF min CE modulo M. Dengan delta pangkat min 1 adalah inverse dari delta modulo M. Bukti. Kalikan perkongruenan pertama dengan D dan perkongruenan kedua dengan B, sehingga diperoleh ADX plus BDY kongruen DE modulo M, BCX plus BDY kongruen BF modulo M. Hasil pengurangan dari perkongruenan pertama dan kedua adalah AD min BC kongruen DE min BF modulo M. Dan karena delta sama dengan AD min BC, maka delta X kongruen DE min BF modulo M. Selanjutnya, karena delta, M sama dengan 1, maka delta mempunyai inverse modulo M, yaitu delta pangkat min 1. Jika kedua ruas perkongruenan terakhir dikalikan dengan delta pangkat min 1, maka diperoleh X kongruen delta pangkat min 1, DE min BF modulo M. Dengan cara seperti tersebut,
Pada sistem perkongruenan semula, kalikan perkongruenan pertama dengan C dan perkongruenan kedua dengan A. Diperoleh ACX plus BCY kongruen CE modulo M. ACX plus ADY kongruen AF modulo M. Jika perkongruenan kedua dikurangi dengan perkongruenan pertama, maka diperoleh AD min BC Y kongruen AF min CE modulo M atau delta Y kongruen AF min CE modulo M. Selanjutnya, karena delta, M sama dengan 1, maka delta mempunyai inverse modulo M, yaitu delta pangkat min 1. Jika kedua ruas perkongruenan terakhir dikalikan dengan delta pangkat min 1, maka diperoleh Y kongruen delta pangkat min 1 AF min CE modulo M. Sampai di sini telah ditunjukkan jika X, Y adalah penyelesaian dari sistem perkongruenan, maka X kongruen delta min 1 DE min BF modulo M dan Y kongruen delta pangkat min 1 AF min CE modulo M. Berikut adalah contoh soal dari teorema 5.17. Carilah penyelesaian sistem perkongruenan berikut ini. X plus 2Y kongruen 1 modulo 5, 2X plus Y kongruen 1 modulo 5. Jawab. Untuk mencari nilai X dengan mengeliminasi variabel Y, caranya kalikan perkongruenan pertama dengan 1 dan perkongruenan kedua dengan 2, sehingga dapat diperoleh X plus 2Y kongruen 1 modulo 5, 4X plus 2Y kongruen 2 modulo 5. Jika perkongruenan pertama dikurangi dengan perkongruenan kedua, maka diperoleh 3X kongruen 1 modulo 5. Karena 3,5 sama dengan 1, maksudnya FPB, maka 3 mempunyai inverse modulo 5, 3 pangkat min 1 modulo 5, yaitu 3X kongruen 1 modulo 5. Inverse dari 3X kongruen 1 modulo 5 yaitu 3X kongruen 1 modulo 5. 3X kongruen 6 modulo 5, X kongruen 2 modulo 5. Jadi, inverse 3 modulo 5 adalah 2. Karena inverse 3 modulo 5 adalah 2, maka kita dapat mencari nilai X dengan mengalihkan kedua ruas dari perkongruenan dengan 2, sehingga diperoleh 2.3X kongruen 2.1 modulo 5, X kongruen 2 modulo 5. Dengan cara yang sama untuk menentukan nilai Y, yaitu dengan mengeliminasi variabel X pada sistem perkongruenan semula. 2X plus 4Y kongruen 2 modulo 5, 2X plus Y kongruen 1 modulo 5. Jika perkongruenan pertama dikurangi dengan perkongruenan kedua, maka diperoleh 3X kongruen 1 modulo 5. Karena FPB dari 3,5 sama dengan 1, maka 3 mempunyai inverse modulo 5, 3 pangkat min 1 modulo 5, yaitu 3X kongruen 1 modulo 5. Inverse dari 3X kongruen 1 modulo 5, yaitu 3X kongruen 1 modulo 5, menjadi 3X kongruen 6 modulo 5, X kongruen 2 modulo 5. Jadi, inverse 3 modulo 5 adalah 2. Karena inverse 3 modulo 5 adalah 2, maka kita dapat mencari nilai Y dengan mengalihkan kedua ruas dari perkongruenan dengan 2, sehingga diperoleh 2.3Y kongruen 2.1 modulo 5 dan Y kongruen 2 modulo 5. Jadi, penyelesaian sistem perkongruenan adalah semua pasangan X, Y dengan X kongruen 2 modulo 5 dan Y kongruen 2 modulo 5.